ada massa enggak, ada kemerahan enggak, ya, ada udin enggak, dan sebagainya, ya. Kemudian sesudah itu kita lakukan perabaan feel, sama, ya. Feelnya boleh kayak gini, ya, tahan, kemudian kita, atau boleh dengan menggunakan dua tangan atas bawah, ya, biar cepat, ya. Takutnya, nah apa yang diraba sih kontur tulangnya nih, disiklik kayak tadi, ya. Nah, kalau enggak kayak gini, ya, boleh, ya. Oke, ada luka enggak? Sakit enggak? Waktu dipegang enggak ada. Oke. Kesemutan enggak ada. Oke. Nah, sesudah itu kita akan melakukan move, ya. Apa aja move-nya kalau di kira-kira fleksi, coba ekstensi, fleksi, ekstensi, ya, sama supinasi, rotasi, supinasi, pronasi, supinasi, coba, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, ya, ya. Ya. Nah, itu ya move-nya kalau di elbow. Kemudian kita sesudah elbow selesai, kita akan melakukan pemeriksaan di daerah pergelangan tangan. Ya, sama. Yang pertama yang dilihat adalah look dulu, ya. Ada benjolan tidak? Ada luka tidak? Ya. Ada scar enggak? Ya. Atau ada ada kemerahan tidak, ya, bengkak tidak. Oke, sesudah itu kemudian kita melakukan perabaan, ya, sama ini juga kita lihat kontur tulangnya. Kalau yang ada semua berarti ditanya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dari awalnya kan udah tahu, makanya kenapa adanya menanya anamnesa itu kan untuk mengetahui keluhannya, ya. Oke, ya. Nah, ada nyeri? Nggak ada. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian apa yang dilakukan? Move. Move-nya apa? Move-nya fleksi, ekstensi, ya, fleksi, ekstensi. Kemudian coba ini apa? Telapak punggung tangan. Jempol. Oh, jempol. Ini radialis, ini ulna, ya. Radialis deviasi, ya. Kemudian ulna deviasi, ya. Radialis deviasi, ulna deviasi, ya. Nah, ini yang diingat-ingat sama kalian, move-nya tuh di setiap sendi itu apa saja karena beda-beda, ya. Ya, Ini. bisa? Ada keluhan nggak? Nggak ada. Oke. Kemudian jangan lupa ya pulse-nya, ya, karena dia nanti akan berpengaruh pulse-nya. Kemudian selanjutnya terakhir di jari-jari, ya, di yang ekstremitas atas. Sama ini juga kita lihat gimana, ada pelor enggak gitu, ya, ada pucat enggak, ada sianosis enggak, ya, sama, lihat. Oke, ya, ya. Kemudian kita lakukan feel,
Ya, rasakan suhunya. Kalau ini wajib nih suhunya. Bisi ininya dingin, yang lainnya panas kan kita curiga ya. Kemudian diraba. Ya, tiap sendinya. Ada yang mau pakai lagi? Yang sama ibu kan tadi ya? Iya. Takutnya sama kelompok lain. Berdua. Ya. Nah, kemudian dikebawahin. Coba di kalau menjauh namanya apa? Abduksi. Kemudian ini namanya kalau ini abduksi. Ya. Ada keluhan? Enggak ada nyeri? Enggak. Oke, pemeriksaan fisik selesai. Tinggal pemeriksaan khusus ya pada bagian atas. Oke. Sebentar. Oh iya, kanan kiri ya. Sesudah itu lakukan yang lateralnya. Tapi satu-satu. Yang kayak tadi dulu kan. Iya. Iya. Ya, soalnya susah mau ini langsung bersamaan ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan khusus ya. Bentar ya. Iya nggak di post kan? Ada panas sih. Ini bisa turun ya? Bisa. Sepatu turun. Karunya ibu. Dah. Nah, Nah, tadi pemeriksaan secara ini ya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan khusus di bagian ekstremitas atas. Apa saja yang diperiksa? Yang pertama, kita akan melakukan palen chest, ya, untuk melihat bagaimana persyarafan di yang ke arah ekstremitas atas, ya. Coba ikutin saya di kemudian sesudah itu ya tahan selama 2 menit ya. Kalau ada kesemutan nanti tolong bilang ya sebelum waktunya. Oke. 1 menit ya. Oke. Boleh dilepasin? Nah, ditanya ada semutan nggak? Tadi waktu itu nggak ada semutan. Berarti negatif ya. Ini yang namanya fallen chest. Fallen chest. Tunnel. Ya, sama ini juga. Coba. Sama kayak kalau kita melakukan refleks patella ya. Ininya lemes. Kenapa gerak ya? Iya kan? Di ininya di otot ya. Di ini 3 kali. Ya. Ada semutan nggak? Enggak. Nah, yang penting mah sesudah itu nggak ada kesemutan. Ya. Justru kan emang ada. Di mananya, Bu? Di sini, nih. Di ujung. Cobain Mas. Gue namanya kodaman Bu. Ada ayah ibu ya? ibu nggak ada. Ya sama di ininya juga. Tidak semuanya sensitif berarti dia. Nah, yang penting sesudah 3 kali ditepuk kayak gitu, dia nggak ada semutan. Itu yang penting yang utamanya.
Nah, Ya. Nah, itu Pertama ya, waktu dilulusku. nah itu namanya tunnel. Tunnel. Ya. Kemudian sesudah itu kita lihat ROM-nya. ROM. Ya. ROM kekuatan tonus ototnya. Ya. Sama oleh seperti ini. Kemudian kita kasih tahanan. Kalau misal dikasih tahanan kemudian tidak turun. pengaruh gitu ya, nggak turun ya, berarti itu 5. Kalau bisa melawan gravitasi kemudian kita kasih tahanan dikit turun, maksudnya kamu kasih tahanan dikit langsung. Nah, itu berarti 4. Kalau 3 yang seperti apa? Dia bisa naik tapi nggak naiknya segini langsung turun lagi ya. 3. Kalau 2 itu sama segini. 3 enggak dikit. Nanti ketiga kalau bisa naik kayak gini ya. Kalau satu itu ada kayak gini nggak sampai naik tapi ada usaha gitu ya ada usaha untuk naik. Nah itu 1. Kalau 0 itu betul-betul nggak ada usaha ya. Nah kalau misal ditemukan hasil kekuatannya itu 3 ke bawah, maka dilakukan pemeriksaan atrofi otot ya. Bagaimana pemeriksaannya? Kita coba dulu kita kerasa nggak gerakan ototnya? Kerasa ya. Nah sesudah terasa kemudian kita rasakan kepasan dengan menggunakan tangan yang tadi kita buat untuk merasakan tuh kan terasa. Kalau misal sama dengan yang kita rasakan pada saat di tangan kita ya, berarti tidak ada atrofi otot ya. Oke, sesudah itu pemeriksaan pronator drift. Drift. Jadi untuk melihat ada kelemahan nggak, caranya adalah tangannya supinasi ke depan, ya. Sesudah itu ditutup nanti matanya. Saya hitung sampai 10 kemudian buka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau seperti ini berarti negatif. Ya. Nah, kalau positif itu ketika dihitung kalau dihitung ada satu yang kayak gini. Ya. Kalau ada gangguan, ada satu yang seperti ini, ya. Atau pronator drift ini bisa dilakukan juga dengan ini ya, disuruh putar-putar. Nanti kalau misal ada gangguan, ada kelemahan di salah satu anggota badannya, nanti kayak gini. Berarti yang ininya yang ada gangguan, kelemahan. Ya. Oke. Kemudian boleh dengan melakukan ini ya, hidung sama telunjuk. Ya, tes hidung dan telunjuk. Ya, coba telunjuk kemudian sentuh ke